Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi dengan Bapak Guru Ekonomi Mansen Cendekia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal Olimpiade Sains untuk mata pelajaran ekonomi tahun 2020. Sekarang kita sudah sampai ke soal nomor 5. Baik, langsung saja kita ke soalnya. Indonesia merupakan negara keempat terpadat penduduknya di dunia, sekaligus penduduk muslim terbesar di dunia. Hal tersebut menjadi salah satu faktor pendukung dalam pengembangan sistem ekonomi syariah. Berikut merupakan pernyataan-pernyataan yang berkaitan dalam sistem ekonomi. 1. Kewajiban zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas. 2. Pembagian keuntungan usaha berdasarkan perhitungan jasa bunga atau modal usaha. 3. Pelarangan kegiatan yang bersifat maisir. 4. Melakukan kegiatan dalam bentuk eksploitasi. 5. Sumber daya tidak boleh digunakan secara mubazir. Baik, pertanyaannya, prinsip-prinsip yang melekat dalam sistem ekonomi syariah adalah nomor A. 1, 2, dan 3, B. 1, 3, dan 4, C. 1, 3, dan 5, D. 2, 3, dan 4, E. 3, 4, dan 5. Baik, untuk pertanyaan nomor 5 ini, materinya bisa kita temukan di materi tentang bank, khususnya jenis-jenis bank, yakni bank syariah. Ciri-ciri bank syariah yang mungkin sering kita ketahui adalah dia tidak menggunakan prinsip bunga, sehingga ini menjadi salah satu perbedaan yang paling khas atau yang paling khusus antara bank konvensional dan bank syariah. Dilihat dari pernyataan nomor 2, di mana di situ jelas-jelas ada keterangan berdasarkan perhitungan jasa bunga. Otomatis nomor 2 ini tidak mungkin masuk di dalam ciri-ciri sistem ekonomi syariah. Ya, berarti option D yang ada nomor 2-nya bisa langsung kita eliminasi. Selanjutnya, yang kemudian yang perlu kita ketahui lagi, mungkin Pak Guru akan jelaskan lebih jauh tentang perbedaan antara ekonomi atau bank syariah dan bank konvensional. Baik, di sini sudah ada keterangan yang Pak Guru ambil yang lebih jelas terkait dengan perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Yang pertama, bank syariah tidak mengenal bunga, melainkan bagi hasil dan bagi risiko. Sedangkan bank konvensional memberikan bunga bank bagi nasabahnya. Istilah yang sering kita dengar atau sering digunakan pada bank syariah untuk bagi hasil mudharabah misalnya. Ya, sebagai salah satu bentuk prinsip syariah di bank konvensional, di mana pembagian hasilnya dibagi secara adil, begitupun dengan resikonya. Perbedaannya dengan di bank konvensional, apabila terjadi kerugian, maka itu ditanggung oleh nasabahnya sendiri dan untung pula ditanggung oleh nasabahnya sendiri, sehingga perbedaannya jelas. Kemudian yang kedua, dana nasabah merupakan titipan. Sedangkan pada bank konvensional, dana nasabah merupakan simpanan yang dapat diinvestasikan dengan tujuan yang menguntungkan. Yang dimaksud dengan titipan atau di bank syariah sering dikenal dengan istilah wadiah, ya, titipan. Dana yang dimasukkan oleh nasabah ke bank syariah itu akan disimpan oleh bank syariah, yang bisa juga kemudian digunakan oleh bank syariah untuk melakukan produk-produk perbankannya. Kemudian ketiga,
pada bank syariah memilih dewan, ada namanya Dewan Pengawas Syariah. Sedangkan pada bank konvensional tidak ada dewan pengawasnya. Kemudian yang keempat, diwajibkan menjalankan fungsi sosial. Sedangkan pada bank konvensional mengejar keuntungan sebesar-besarnya untuk nasabah dan bank itu sendiri. Ya, untuk bank syariah wajib hukumnya untuk kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial, yang kemudian menjadi prinsip ajaran Islam itu sendiri, yaitu berbuat baik kepada manusia, hablu minallah maupun hablu minannas. Ya, saya kira itu perbedaan yang perlu kita ketahui terkait dengan bank syariah, ya, bank syariah dan bank konvensional. Oke. Baik, kita kembali ke pertanyaannya. Setelah kita mengeliminasi tadi untuk option D, maka pilihan kita tinggal A, B, C, dan E. Ya, kita lihat soalnya. 1. Kewajiban zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas. Ya, benar. Ya, bagi seorang yang telah memenuhi syarat untuk membayar zakat, maka dia wajib membayar zakat. Nomor 1 masuk. Kemudian nomor 3, pelarangan kegiatan yang bersifat maisir. Maisir ini sering dikenal dalam bahasa Indonesia dengan istilah perjudian. Ya, jelas otomatis perjudian itu dilarang di dalam ajaran Islam. Ya, termasuk dalam bank juga, bank syariah, di mana tidak akan memberikan dana atau pinjaman kepada perusahaan-perusahaan yang sifatnya usahanya itu berkaitan dengan perjudian atau menjual minuman keras dan dan hal-hal yang dilarang oleh agama. 4. Melakukan kegiatan dalam bentuk eksploitasi. Ya, eksploitasi ini berarti menggunakan segala atau mengambil hasil alam secara berlebihan. Ini dilarang kemudian di dalam Islam. Maka 4 tidak masuk dalam sistem ekonomi syariah. Kemudian 5, sumber daya tidak boleh digunakan secara mubazir. Ya, jelas dalam Al-Quran pada surat Al-Isra ayat 26-27 yang bunyinya la tubazir tabziran innal mubazzirina ikhwanas sayatin. Ya, intinya adalah artinya kita dilarang untuk mubazir karena orang mubazir itu saudaranya setan. Maka otomatis yang 5 ini masuk di dalam sistem ekonomi syariah. Oleh karena itu jawaban yang paling tepat adalah 1, 3, dan 5. Option C. Baik, itu yang dapat Pak Guru sampaikan terkait dengan penjelasan atau pembahasan soal nomor 5. Intinya adalah materi ini kita diharapkan dapat membedakan antara ekonomi Islam, apakah itu terkait dengan muamalah ataupun dengan perbankan yang berbasis syariah, ya, atau yang berdasarkan syariah, dengan ekonomi yang berdasarkan konvensional. Ya, konvensional itu adalah maksudnya yang berbasis atau berdasarkan ekonomi barat yang hukum-hukumnya itu diambil dari pemikiran-pemikiran barat.